Oke, salam jumpa lagi bersama saya Ridwan Situmorang, pengajar bahasa Indonesia berlidah Batak. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang paragraf. Anda tahu, paragraf adalah salah satu momok bagi para peserta ujian selama ini. Mengapa tidak? Karena paragraf itu biasanya menyajikan banyak bacaan. Pada saat yang sama, warga Indonesia adalah warga yang malas membaca. Karena itu, soal-soal mengenai paragraf selalu dilewatkan. Padahal, soal seperti ini bisa jadi adalah lumbung untuk nilai. Oke, sudah kalian lihat slide-nya? Kita bahas mulai dari pengertian paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang mempunyai kesatuan ide. Apa artinya mempunyai kesatuan ide? Kesatuan ide artinya kesambungan antara kalimat penjelas dan kalimat utama. Jadi, unsur-unsur dalam sebuah paragraf sebenarnya hanya ada dua, kalimat utama dan kalimat penjelas. Seperti saya utarakan tadi, dalam sebuah paragraf hanya ada dua unsur, kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang kita definisikan dulu apa itu artinya kalimat utama. Kalimat utama ciri-cirinya adalah cakupannya paling luas, umum, paling umum. Misalkan kita ambil contoh seperti di slide-mu. Ada kulit, ada wajah, ada rambut, ada mata, lalu tiba-tiba ada seluruh tubuh. Maka kalimat utamanya adalah seluruh tubuh. Bukan kulit, bukan wajah, tapi seluruh tubuh yang paling luas. Kita ambil contoh yang lain. Kalau ada daun, ada batang, ada akar, ada buah, maka kita ambil hal yang paling umum dari situ. Yang paling umum dari situ adalah pohon. Maka kalimat utamanya adalah tentang pohon. Berdasarkan letak kalimat utamanya ada 5 buah jenis paragraf. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 4 buah saja, karena 4 buah ini yang sering dibahas. Yang pertama adalah paragraf yang sering kita dengar dengan deduktif. Definisinya deduktif berarti depan, berarti kalimat utamanya ada di awal kalimat. Nah, untuk mendeteksi atau mengetahui apakah sebuah paragraf itu deduktif gampang. Kuncinya adalah kita harus fokus kepada kalimat kedua dan selanjutnya. Apabila kalimat kedua adalah kalimat yang menjelaskan kalimat pertama, maka sudah dipastikan itu mungkin paragraf deduktif. Karena ingat tadi, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan. Jika kalimat kedua menjelaskan yang pertama, berarti posisi pertama adalah kalimat yang dijelaskan. Kalimat yang dijelaskan berarti kalimat utama. Nah, bagaimana mengetahui bahwasanya kalimat kedua dan selanjutnya itu adalah kalimat penjelas? Gampang saja, biasanya ada kata rujukan. Kata rujukan itu adalah berupa ini, itu, tersebutnya. Ada juga kata ganti orang, mereka, ia, nya. Dan yang terakhir, kalimat terakhir, cakupannya lebih sempit daripada kalimat pertama. Karena ingat tadi, kalimat utama cakupannya lebih luas. Jadi jika kalimat pertama lebih luas dari kalimat terakhir, hampir bisa dipastikan bahwasanya kalimat utamanya ada di awal. Kita perhatikan salah satu contoh yang singkat berikut. Andi adalah anak yang disiplin. Setiap hari ia bangun cepat. Kata ia di situ adalah kata rujukan untuk mengganti kata Andi. Berarti kalimat kedua itu adalah kalimat penjelas. Jadi bisa dikatakan kalimat pertama adalah kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, lihat slide berikut. Nah, coba kalian baca salah satu contoh paragraf yang panjang di samping. Mana kira-kira kalimat utamanya? Apakah di awal,
apakah di akhir. Ingat, kalimat utama tadi definisinya adalah kalimat yang cakupannya paling luas atau kalimat yang dijelaskan. Perhatikan paragraf itu. Pohon kelapa. Mana lebih luas pohon kelapa daripada buahnya? Buahnya tentu adalah bagian dari pohon kelapa. Daunnya juga bagian dari pohon kelapa. Selain daunnya, batangnya juga bagian dari pohon kelapa. Bahkan akarnya adalah bagian dari pohon kelapa. Mana yang paling luas cakupannya? Akar, batang, daun daripada pohon? Tentu pohon. Maka kalimat utamanya adalah di awal. Selama ini agak sering didefinisikan bahwa kalau ada karena itu, jadi itu adalah sebagai kalimat utama. Kita lihat paragraf itu. Karena itu banyak orang yang merendam kakinya dengan akar pohon kelapa. Kenapa itu bukan kalimat utama? Karena itu pada kalimat tersebut bukan menjelaskan secara keseluruhan kalimat. Karena itu hanya menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi itu tidak tepat mewakili keseluruhan kalimat. Catat, tidak semua karena itu jadi oleh karena itu oleh sebab itu sebagai bagian dari kalimat utama. Sekarang kita lanjut ke jenis paragraf selanjutnya di akhir paragraf. Apakah ini jauh lebih sulit? Untuk mengetahui apakah sebuah paragraf itu kalimat utamanya di akhir, caranya hampir sama dengan cara yang pertama tadi. Kita tetap harus fokus kepada kalimat kedua. Apakah kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama? Atau jangan-jangan kalimat kedua itu hanya contoh lain? Kalau dia hanya contoh lain, selain contoh pertama pada kalimat pertama di atas, sudah pasti itu bukan di awal. Nah, pertanyaannya, apa ciri-ciri bahwasannya kalimat kedua itu hanya contoh lain? Biasanya adalah ada kata juga, ada kata pun, ada kata selain itu. Kita misalkan seperti contoh berikut. Pohon mangga sangat baik dibudidayakan. Demikian juga di sini menyatakan bahwasanya bukan hanya pohon mangga. Belum lagi. Jadi itu hanya contoh-contoh lain. Selain itu menggunakan konjungsi untuk menyatakan sebuah kesimpulan. Karena itu, jadi, sebab itu, maka. Selama ini sering kita dengar asal ada kata itu, kata karena itu, jadi, sebab itu, maka itu adalah sebagai kalimat utama. Mungkin benar, tapi kalian sudah paham. Seperti saya sebutkan di atas tadi, jika karena itu hanya menjelaskan satu dua kalimat, itu bukan kalimat utama. Lantas, kapan karena itu menjadi kalimat utama? Mari kita lihat contoh berikut. Sekarang baca paragraf berikut. Nah, paragraf itu dimulai dengan kalimat begini. Buah pohon kelapa sudah sering kita dengar dengan banyak kegunaan seperti bumbu rendang dan sebagainya. Dimulai dari buah. Lalu pada kalimat kedua, namun buah pohon kelapa tidak sebatas buah. Ternyata ada lagi daun. Selain daun, ada lagi batang. Selain batang, ada lagi akar. Jadi kira-kira katanya di sini kalimat pertama dan untuk selanjutnya itu adalah contoh-contoh. Jadi kalimat utamanya sudah pasti di akhir. Ini bukan sebatas buah. Nah, apakah kalimat pertama bisa menjadi kalimat utama? Bisa kalau kita menjelaskan semata buah. Namun pada para paragraf ini kita tidak menjelaskan buahnya saja, maka ini bukan menjadi kalimat utama. Jadi kalau kita jelaskan buah pohon kelapa sering kita dengar sebagai bumbu rendang. Selain bumbu rendang, buah pohon kelapa juga sering digunakan sebagai bumbu ini. Selain itu buah pohon kelapa. Nah, kira-kira kalau begitu kalimatnya, maka kalimat utamanya adalah di awal karena kita menjelaskan semata tentang buah. Namun ini berbeda.
Kita lanjut dengan jenis paragraf selanjutnya, yaitu paragraf campuran. Campuran berarti gabungan dari deduktif dan induktif. Berarti kalimat utamanya ada di awal, ada di akhir. Ingat tadi, ciri-ciri paragraf yang baik adalah mempunyai kesatuan ide. Artinya kalimat utamanya hanya satu, kalimat topiknya hanya satu. Jadi itu artinya kalau campuran gampang. Melihat campuran ini gampang, lihat saja kalimat pertama dan terakhir. Kalau kalimat pertama dan terakhir sama persis atau paling tidak sama artinya, maka sudah pasti itu adalah campuran. Namun bukan berarti campuran harus sama persis atau sama maknanya. Bisa juga demikian. Kalimat terakhir merupakan perluasan dari kalimat pertama. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca contoh berikut. Nah, perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf ini sebenarnya sama saja dengan paragraf sebelum-sebelumnya. Cuman paragraf ini saya bikin dalam berbentuk campuran. Dari mana kita melihat bahwasanya paragraf ini campuran? Lihat saja kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalimat pertama, pohon kelapa sangat bermanfaat dalam kehidupan. Kalimat terakhir, jelaslah sudah bahwa pohon kelapa itu sangat berguna bagi kehidupan. Kalimat pertama dan kalimat terakhir pada paragraf ini semakna. Jadi kalimat utamanya adalah pohon kelapa sangat bermanfaat dalam kehidupan atau manfaat pohon kelapa dan semacam yang lain. Nah, sekarang perhatikan contoh paragraf ini. Ini juga adalah salah satu jenis paragraf campuran. Namun lihat kalimat pertama dan kalimat terakhir tidak sama persis. Tapi perhatikan, karena itulah banyak warga membudayakan pohon kelapa. Apakah karena itulah di sini hanya menjelaskan kalimat terakhir atau kalimat keseluruhan? Karena itulah pada kalimat di sini adalah menjelaskan paragraf secara keseluruhan. Maka kalimat utamanya adalah di awal dan di akhir. Jadi bagaimana redaksi kalimat utamanya? Redaksi kalimat utamanya adalah pohon kelapa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehingga banyak warga membudayakannya. Kira-kira begitu. Jadi kalimat campuran itu tidak harus sama persis. Ada juga perluasan seperti contoh terakhir ini. Oke, di awal sudah, di akhir sudah, awal akhir juga sudah. Sekarang kita bahas yang ada di awal dan di akhir. Maksud saya di seluruh kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Paragraf yang seluruh kalimat utamanya berada di seluruh kalimat itu namanya adalah paragraf naratif deskriptif atau nama lainnya paralelismenya. Kalimat utamanya di seluruh kalimat. Silahkan baca contoh paragraf ini. Jika kita melihat paragraf ini diawali dari setiap hari Senin, Wati akan membantu neneknya. Kalimat kedua, neneknya sudah seorang diri. Kalimat kedua ini sebenarnya menjelaskan kalimat pertama. Jadi besar kemungkinan kalimat utamanya adalah ada di awal. Namun kita lihat kalimat selanjutnya. Esoknya berarti hari Selasa. Ada lagi pada kalimat selanjutnya, hari Rabu dan Kamis, hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Dari ketujuh nama hari ini, tidak ada yang paling umum, tidak ada yang paling luas. Dengan kata lain, tidak mungkin hari Senin sebagai kalimat utama. Gak adil itu bagi hari Selasa, bagi hari Rabu. Tidak mungkin juga hari Sabtu dan Minggu, karena itu tidak menjadi tidak adil pada hari-hari yang lain. Lantas, mana kalimat utamanya? Pada paragraf seperti inilah dibutuhkan kejelian kita untuk mencari kesimpulan. Berarti mencari kesimpulannya bisa kita buat seperti ini.
Wati adalah orang yang sibuk. Lalu bagaimana kalau kita buat paragraf itu jadi demikian? Wati adalah orang yang baik dan sibuk. Setiap hari Senin misalnya, dia akan membantu neneknya. Kalau kita awali kalimat itu seperti itu, maka paragraf ini menjadi paragraf deduktif. Sebaliknya, bisa juga kita bikin di akhir menjadi kalimat induktif. Sekarang, lihat contoh paragraf selanjutnya. Pohon mangga sangat cocok ditanam di pekarangan rumah, apalagi kalau dicangkokkan. Dan selanjutnya. Coba kalian rimang-rimangi dulu paragraf ini. Perhatikanlah paragraf tersebut. Dimulai, pohon mangga sangat cocok ditanam di pekarangan rumah, apalagi kalau cangkokan. Sebab pohon mangga cangkokan tidak akan mengganggu lantai rumah. Kalimat kedua ini menjelaskan yang pertama. Kita berangkat ke kalimat ketiga. Selain itu, selain pohon mangga itu, pohon alpukat. Kita baca lagi, selain pohon alpukat, ada lagi pohon jambu. Jadi ada 3 macam jenis pohon di sini. Mangga, alpukat, dan jambu. Ini masing-masing adalah contoh yang berdiri sendiri. Kalau kita misalkan kalimat utamanya adalah pohon mangga, itu menjadi tidak adil bagi pohon-pohon yang lain. Disinilah kalimat utamanya adalah di keseluruhan paragraf. Dalam hal ini kita harus jeli menangkap kalimat utamanya yang sesuai dengan simpulan dari paragraf tersebut. Pada paragraf ini saya serahkan tugas saya kepada kalian. Coba kalian cari apa kalimat utamanya. Sekarang kita berada di slide terakhir. Ciri-ciri kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas itu gampang. Yang pertama bersifat khusus, lebih spesifik daripada kalimat utama. Biasanya dia menggunakan kata-kata contoh, sehingga kata-kata konjungsi yang digunakan adalah contohnya, misalnya. Karena contoh lain juga kerap menggunakan kata juga, pun, selain itu. Yang pasti kalimat penjelas ini adalah untuk menjelaskan kalimat utama, mendeskripsikan kalimat utama. Silahkan kalian baca contoh paragraf yang ada di dalam slide ini. Ada kata misalnya di sana. Yes. Kita sudah selesai pelajaran paragraf. Saya pikir kalau ada pertanyaan kalian nanti tentang paragraf, bisa kalian tanya di kolom komentar. Yang pasti saya sangat yakin setelah menonton video ini, kalian akan berhasil menjawab pertanyaan jika ada mengenai kalimat utama.